Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam kini tetap menyambung kajian awak pada pertemuan sebelumnya, yaitu surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 15 sampai 21. Surat 51 yaitu surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam tanaman-tanaman surga dan mata airnya, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi mau tekankan kepada bapak dan ibu, kalau awak ingin kasarugo, satu-satunya jalan, satu-satunya solusi, awak mesti menjadi orang yang bertakwa. Karena ada ayat yang khusus menyatukan tentang itu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa jannatin, dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi itu, uiddat, aku sediakan, kata Allah, li, khusus untuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, cuman siapa golongan orang bertakwa? Kemarinlah wak sampaikan. Pertama an-nabiyyin, yang kedua as-siddiqin, yang ketiga asyuhada, yang keempat as-solihin, yang kelima aulia Allah, dan yang keenam al-mabrur. An-nabiyyin, para nabi, itu grupnya orang bertakwa. Yang kedua as-siddiqin, orang-orang yang sidik, yang benar, yang jujur. Yang ketiga asyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang yang gugur dalam membela agama Allah. Yang keempat as-solihin, orang-orang soleh. Dan yang kelima aulia Allah, wali-wali Allah atau penolong-penolong agama Allah. Dan yang keenam adalah al-mabrur. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, kini yang bagi penekanan seketik lagi kepada bapak dan ibu. Coba bapak ibu perhatikan kamu kok. Nah, ada tiga ya. Pertama adalah murid. Yang kedua naik kelas. Dan yang ketiga lulus. Lagi paham bapak ibu kan? Ana lah jangan sok lain lah, kena dapat kecil sendak dulu. Jangan takut-takut aja lah. Murid naik kelas dan lulus.
Artinya adalah Bapak Ibu, kalau awak ingin sekolah, lalu mendaftar di sebuah sekolah, lalu kemudian diterima awak di sinan, awak resmi menjadi murid. Alah naik kelas? Apalagi lulus. Di kalaulah diterima awak di sekolah tadi, apakah sekolah umum biasa atau perguruan tinggi, semaranglah, pokoknya awak mendaftar di sinan, lalu diterima resmi awak menjadi murid atau siswa, tapi belum bisa, belum tentu naik kelas ledo, apalagi lulus. Nah, supaya naik kelas disajikan dulu pelajaran kepada awak, beko diadakan ujian. Kalau lolos awak bisa berhasil menghadapi ujian, baru naik kelas. Ala lulus? Masih belum. Nah, beko kalau ingin lulus Bapak dan Ibu, selesaikan seluruh kurikulum, selesaikan seluruh silabus, baru bisa. Apakah itu KKN-nya, apakah PKL-nya, apakah menyusun skripsinya, atau disertasi, segala macam lah pokoknya. Program yang disiapkannya silabus, kalau lewat selesaikan termasuk ujian akhir, baru bisa lulus, dan kalau lulus baru dapat ijazah, baru bisa keraju. Itu namanya proses. Nah, awak bawa kepada kajian awak kini. 3 lo poinnya: muslim, mukmin, dan muttaqin. Nah, kalau awaklah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, awak resmi menjadi Islam, muslim. Ala mukmin alun, apalagi takwa. Jadi awaklah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada perintah beko untuk mendirikan solat, puasa dan segala macam. Beko diuji oleh Allah. Yo berhasil awak menjalankan atau tidak, dibuat gangguan berbagai macam cobaan kepada awak. Kalau berhasil, baru Allah akui awak orang yang mukmin atau yang beriman. Tidak akan membiarkan dia mengatakan beriman, kata Allah, sebelum ambo uji. Ikut lun takwa ledo, iman baru diuji dulu. Samun tadi lah jadi murid awak dagi pelajaran, beko diuji, kalau lolos naik kelas. Coba mari kita buka surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 2 dan 3. Surat 29 Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kalau Bapak Ibu awak yang hadir kok 100% muslim, tu alhamdulillah. Tu awak lalamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak dari lahir lah diazankan malah. Nah, cuma untuk jadi orang beriman Bapak dan Ibu, makanya orang Arab Badui dulu pernah datang ke Nabi. Qalatil a'rabu amanna. Katanya ke Nabi, kami telah beriman. Dijawab oleh Allah, kul, katuan kau orang tu Muhammad, kau orang Arab Badui itu, orang Arab kampung dusun tu, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin kulu aslamna, tetapi kamu boleh berkata kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Tanda iman masuk ke dalam hati, pertama bagi seduh saja seperti yang kemarin. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dikumandangkan azan sampai di mana connectnya kepada hati awal.
Sampai dimagetarannya kepada hati awak. Dan yang kedua, innama ya'muru masajidallah man amana billah, yaitu memakmurkan rumah ibadah, memakmurkan masjid, musola dan surau. Makanya Nabi mengatakan, apabila azan berkumandang, siapa yang mendatangi, yang memenuhi seruan azan tadi, maka saksikan oleh kalian di dalam dadanya ada iman. Alhamdulillah Bapak Ibu awak yang hadir kini kuah ala bisa dikecin orang beriman sadonya koma. Karena buktinya koma awak termasuk orang yang memakmurkan masjid, tapi takwa ambek cah. Tunggu dulu. Saya ngarati ambek cah. Ilala mau di Minang dak ada ngarati ya. Dan sibuk kerajo pelajari bahasa Minang tuh. Nah, tunggu dulu. Jadi maka dari itu Bapak Ibu kini kaji awak lah orang beriman, tapi ba'a menjadi orang yang bertakwa, lulus menjadi orang bertakwa. Baca runya Ustaz, yuk salasen kurikulum Islam tuh. Coba mari kita buka dulu surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Alah nampak Bapak Ibu, jadi awak karajuan awak laksanakan Islamku secara kafah, secara menyeluruh, atau namanya adalah kurikulum silabusnya. Jadi baca runya Ustaz menjalankan Islam secara kafah, sebab itu perintah dari Allah. Udkhulu fis-silmi kafah. Caranya Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba mari kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua. Jadi bagaimana cara menjalankan Islam secara kafah? Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah nampak Bapak Ibu. Jadi itu silabus agama awak, itu kurikulumnya, zalikal kitab, bukan zalikal surat, apalagi zalikal ayat. Satu Al-Quran, itulah kafah. Di dalamnya kan tidak perintah sedualanya, adonan dilarang. Ko karajuan, aku jangan di karajuan dah. Kalau ada contoh Nabi Adam dalam sarugo. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Yang kita murojaahkan tadi. Naniko silakan makan Adam, naniko jangan. Kebitu juga dalam Al-Quran. Ada perintah, ada larangan. Dia awak perintah ndak bakal kok, na larangan bakaca kan ikut kawan. Sebanyak itu perintah ke kita karyan sada Ustaz. Maaf Bapak dan Ibu, walaupun banyak perintah dalam Al-Quran, tapi juga ada dispensasinya. Apa itu dispensasinya Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ndak taluk dah banda kerajuan dah. Nambedonya bah, awak mampu menyelesaikan kurikulum ke silabus ke, cuman awak ndak namu sama ngarajuan. Alaika mungkin lulus kalau kurikulum ndak diselesaikan. Jadi awak mimpi jadi orang bertakwa, tapi kurikulum dakwah selesai. Coba cari anak sekolah. Sampai batanggang tengah malam bagai kaji ke patang. Demi menyelesaikan sekolahnya, dia ingin menjadi seorang sarjana. Jadi lulus awak jadi orang bertakwa. Kalau bertakwa baru diterima di sarugo.
Badan yang sadonya kok ada masalah. Ya kecil murah jadi orang bertakwa tu mungkin. Makanya Bapak Ibu, kok maaf, kalau baca pribadi dan kelompok bukan tujuan memuji, tidak, tapi mengatakan tugas. Contoh pribadi, Ustadz Dr. Zakir Naik, tugas beliau adalah bagaimana mengajak pengangguran orang yang tidak sekolah menjadi murid. Artinya adalah beliau berdakwah di kalangan orang-orang yang tidak beragama Islam, bagaimana mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu dakwah Dr. Zakir Naik. Makanya tidak di masjid beliau mengadakan acara, di gor, di lapangan, di aula. Kapan perlu orang kafir dari sadwalanya. Memang tugas beliau bagaimana mengajak orang kafir untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara saudara kita berombong-rombongan pergi dari rumah ke rumah, dari kadai ke kadai, dia mengajak orang Islam untuk menjadi orang beriman, yaitu memakmurkan masjid. Kita sebut sajalah golongan daripada jamaah tabligh. Dia awak baina baca cimaki, nyonyo menjalankan tugasnya, awak anak awak bisa kerajuan. Itu makanya Bapak Ibu, karajuanlah karajuawa. Jadi jamaah tabligh itu membawa orang Islam menjadi orang beriman, membawa orang yang tidak ke surau gitu. Soal kalau hati gua hari 40 terserah dewa, kalau mampu baik, kalau tidak bagaimana kita memakmurkan rumah ibadah, itu tugas mereka. Kini Bapak Ibu laba kumpul dalam masjid, tugas Ustaz Radison Lolai dengan kawan-kawannya, termasuk Ustaz yang kemarin Kariman Ibrahim, untuk membawa awak bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Yo gak kareh kaji sekitik, tentu yo kelulus nomor. Jadi awak kadang-kadang tidak mengerti, tidak paham. Nah, jadi itulah bayang bapaknya perumpamaan yang memberikan kepada bapak dan ibu. Di Taka Dr. Zakir Naik tadi dia mengajak orang-orang kafir bagaimana mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saudara-saudara kita yang disebut dengan jamaah tabligh tadi, dia datangi dari rumah ke rumah, dari warung ke warung, dari kadai ke kadai, bagaimana mengajak orang Islam menjadinya Islam tapi tidak tentu di surau dong. Jadi mengajak orang Islam untuk menjadi orang beriman. Kinilah jadi orang beriman lah, jadi orang Sarawak sadanya. Aku tugas para mubalik lolai, ustaz-ustaz membawa awak menjadi orang yang bertakwa. Dengan apa? Hanya satu, zalikal kitab. Kalau ada bekola di siko, indah Al-Quran yang dibantang, buku-buku yang lain yang dibantang, bisa awak menjadi bukan dari iman kepada takwa, tapi dari iman menjadi firqah, kelompok-kelompok, aliran-aliran. Kalau kamu menjadi orang bertakwa, bantangkan Al-Quran, kita buka, kita kaji Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Allah di dalam silabusnya, di dalam kurikulumnya, baru itu yang akan kita laksanakan. Kalau buku indah, nyigiri yang awak pada satu titik. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ikulah makna kajian awak yang pertama tadi, murid, naik kelas, dan lulus. Muslim, mukmin, dan muttaqin. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu kita kembali kepada surat 51 tadi, buka kembali surat Az-Zariyat ayat 5 balik sampai 21 tadi. Nah, di dalam ayat 6 balik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita menjadi orang bertakwa dan lulus masuk ke dalam sarugo, diterima oleh Allah di sarugo, ketika sampai di sarugo nanti Allah memberikan kepada awak apa saja yang dia berikan pada awak sesuai dengan janji-janjinya dahulu. Akhizina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa saja yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena kata Allah, ketika mereka berada di dunia dahulu, innahum kanu qabla zalika muhsinin, mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah lah kita terangkan pada pertemuan yang kemarin. Berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, berbuat baik kepada tetangga, biar dan nakik maupun nan jauh, berbuat baik kepada teman sejawat, berbuat baik kepada ibnu sabil, dan berbuat baik kepada hamba sahaya. Itu yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang kedua kajian awak kemarin ayat 7 balik, kanu qalilan minal laili ma yahjaun.
Orang-orang bertakwa aku kata Allah ketika di dunia dulu kurang laloknya. Badai kurang lalu karena inyu beribadah pada malam harinya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya beribadah kepada Tuhannya dengan melaksanakan sujud dan berdiri. Lamu sujud, lamu taga. Lamu sujud artinya banyak doa yang dibaca, lamu taga panjang ayat nan dibaca. Maksimal solat malam Bapak Ibu 2/3 malam. Manangah saparuh malam, paling kurang 1/3 malam. Nah, tapi dewa bakal melaksanakan janka 2/3 oleh 1/3 saja alung mampu awak ledo. Nah, kenapa? Ya hafalan dah ada. Salat malam tu kuncinya hafalan. Jadi anak-anakmu bersuruh menghafal Al-Quran memang untuk ibadah, bukan untuk jadi pegawai PNS, bukan. Untuk menjadikan mereka bagaimana semuanya menjadi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pimpin seluruh keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadapkan mereka semuanya kepada zalikal kitab la raiba fih ini. Nah, kini kita masuk yang nomor 3 malam kini Bapak dan Ibu. Apa amalannya orang bertakwa ketika di dunia dulu? Kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam atau di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Di dua sekajian malam kini tu, pertama waktu sahur, yang kedua memohon ampun. Bila yang disebut waktu sahur Ustaz? Yang disebut waktu sahur adalah antara azan pertama dengan azan yang kedua. Sebab dalam Islam fajar itu ada dua, fajar kizib dengan fajar sidik. Nah, kalau direntang waktunya jaraknya lebih kurang 1 jam. Jadi kalau azan kedua jam 5 atau azan subuh jam 5 ditarik ke belakang dari jam 4 sampai jam 5. Itulah waktu fajar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu solat 2 rakaat pada waktu itu dengan ayat yang cukup pendek saja, Qul ya ayyuhal kafirun sesudah Al-Fatihah yang pertama, Qul huwallahu sesudah Al-Fatihah yang kedua, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau awak meminta ampun akan diampuni oleh Allah. Kalau awak makan untuk sahur, makan awak untuk puasa besoknya, maka makan tadi dibarakahi oleh Allah. Dan kalau awak berimpak, impaknya luar biasa kelipatannya. Sering disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber, juga termasuk Ustaz Hadi Hidayat, yaitu impak waktu sahur. Bab itu Bapak dan Ibu, cubalah ambo tanya kepada awak, kalau awak siang hari lah balik bau sahur, lah balik Karajo, lah balik Manggaleh, lah dapik dewak pitih, lalu awak berimpak malam kini, biasa atau luar biasa? Biasa. Lah balik awak bau sahur, lah dapik pitih, lalu telah kini kuah berimpak awak kini kuah, itu biasa atau luar biasa? Biasa. Awak lah bau sahur malah dapat piti baru awak bersedekah. Kini awak jago lalu jam 4 pagi atau 4:30. Lalu awak karuk saku-saku ambil piti berimpak awak biasa atau luar biasa? Wah, itu baru luar biasa. Alun bau sahur lira berimpak sebayangkan. Luar biasa. Nah, kembali kita kepada masalah waktu sahur tadi, dia meminta ampun. Kalau bicara masalah minta ampun Bapak dan Ibu, itu artinya masalah dosa. Di orang bertakwa aku Bapak Ibu, nyu ndak merasa dirinya barasia, ndak merasa lebih baik daripada orang, nyu tetap merasa dirinya adalah orang yang punya dosa. Makanya dia sering meminta ampun kepada Allah, terutama di waktu sahur tadi. Nah, mari kita lanjutkan kajian ini dengan surat An-Najmu surat 53 ayat 32. Surat An-Najmu, surat yang atau surat An-Najm surat 53 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam
inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Lah Bapak Ibu boleh nampak ada Bapak Ibu tu. Jadi orang bertakwa kau tidak pernah menganggap dirinya lebih baik pada orang. Dia sibuk mencari kekurangan dirinya. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan kalian anggap diri kalianlah barasi. Walaupun tinggi ilmu, banyak amal, banyak ibadah, jangan anggap diri barasi. Kenapa? Karena ada dosa yang tidak akan pernah lapih dari awal. Nah, makanya Allah katakan dalam ayat tadi, orang bertakwa ko Bapak Ibu nyojauhi dosa-dosa gadang, tapi tidak akan luput dari dosa-dosa kecil. Sekarang mau tanya kepada Bapak Ibu, Ibu Bapak pernah tidak mendengar istilah dosa gadang, dosa ketek? Lain dah. Sajak bila? Kini atau lah lama? Hah? Itu lambe atau apa-apa bagang? Lah lama? Lah sejak dari ketek. Cuman bertanya bocik dulu. Apa caranya awak membedakan iko doso, iko doso. Nah, iko doso gadang, aku doso ketek. Apa caranya? Itu contoh. Nak mau tanya apa cara membedakan? La ilaha illallah. Dan awak tanya cara ilmunya apa caranya menentukan bahasa iko doso. Wah, iko doso lo cek leko. Tapi iko dosonya keteknya ko. Iko dosonya apa cara membedanya bah ilmu bah apa pakai? Yang mula payah mencari dalam Al-Quran dan pendat basobok dan tapi istilahnya tetap ada dosa gadang, dosa ketek tadi. Cuma membedanya bacaranya. Angkat salam bendera putih lah itu salah yang. Yang paling tak tahu dia istilah lah lama dah pepin tak bisa medan. Akhirnya belum bertanya kepada Bapak Ibu yang. Nana diri kini ko lai bi sekolah sado dulu kang. Lai alhamdulillah. Ko yo le sekolah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Tidak dapat dah. La ilaha illallah. 1 ditambah 1 sama dengan bara. 2. 1 sama dengan bara. Nak lambe je you ndak pergi sekolah dulu. Ulang lihat. 1 ditambah 1 sama dengan bara. 2. 1 sama dengan bara. 1. Itulah bedanya dosa gadang dan dosa ketek. Mana gadang 2 pada cik? Gadang 2. Itulah dosa gadang. Cie, itulah dosa ketek. Mana Ustaz? Nak ngerti kami Ustaz? 1 ditambah 1. 1 yang pertama awak bani, 1 yang kedua awak lakukan. Makanya menjadi 2. Makanya dosanya jadi gadang. Lah jale salah bani lo mengarajon dan salah tadi. Jadi gadang dosanya. Tapi kalau cie memang salah, awak ndak singaju takakok deh awak. Jadi awak kadang-kadang awak lama buat dosa gadang, awak anggap sepele, awak alah mencilok kurkus ketik lah dosa ketik itu. Jadi jangan anggap sepele melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama. Nanjale dulu niat dan perbuatan. 1 ditambah 1 menjadi 2. Asailah habis dosa gadang serolah. Ya kadang-kadang awak anggap remeh saja perbuatan yang salah tadi, awak sengaja melakukan. Itu yang tak boleh dalam agama. Jadi kata Allah dalam ayat nan tadi, orang yang bertakwa tadi nyojauhi dosa gadang. Artinya indah adu basi ngaju untuk babek dosa do, tapi yang dosa tetap juga tiburinya. Tu dosa yang tak sengaja tadi, dosa kasibaran bagai di antaranya. Awak berjalan orang bacari, badosa telinga awak. Awak berjalan orang batilanjang, badosa cek matu awak.
Makanya Nabi istighfar 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Dia awak masih ngaju, lalu nyoba hilang sampai gini dulu. Nabi lain celik kambo sadwalahnya. Ya awak anggap remeh susah doja. Lain dilarang dalam agama. Tak boleh mencilok, awak mencilok walaupun sakit. Kita tanya kepada bapak ibu, kalau mencilok kita buka dulu ayatnya dulu ya, kita cari tandunya dosa gadang gua. Mari kita buka surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 38. Surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau orang korupsi mencilok nak? Iya. Iya. Kalau orang ambil terompa orang di luar beko mencilok tak? Cilok samun. Tidak sengaja awak tabau dia awak terompa orang. Baru dosa kecil. Iko memang masih ngaju. Cubalah dulu bapak ibu keluar beko tinggal terompa buruk tadi cari terompa naraja, cilok terompa tadi. Bawalah baca istighfar sampai habis terompa tadi. Hilang tak dosa? Itu dosa kadang malah bisa hilangnya. Astagfirullah, astagfirullah, bawa terompa orang astagfirullah. Dah amu akan percayalah. Dosanya kadang masih ngaju. Makanya Allah potong tangannya. Nabi pun mengatakan kepada anak beliau, kalau anak mau pati mana mencilok, ambo yang akan potong tangannya. Karena itu dosa gadang masih ngaju. Berzina dosa gadang sekete. Berzina dosa gadang. Ada ndak orang berzina ndak sengaja? Badai berzina ndak sengaja pak lapis serawaknya pak. Ada ndak? Ndak ada, pasti masih ngaju. Lain diperkosa banyak ayat. Diperkosa dimaafkan oleh Allah karena diperkosa. Kalau berzina anda sengaja. Lain calik kamu saudara, tidak mungkin dilanjutkannya. Nah, jadi maka itu Bapak Ibu, orang bertakwa itu tidak akan pernah melihat dirinya bersih, dia sibuk mencari kekurangannya. Begitu juga nampak orang lain yang salah, indahnya kesalahan orang do. Kalau bisa ditunjukkan saja elok-elok, kalau ada kesempatan tunjuk elok. Nah, kalau kini indah, kesombongan yang dinampakkan, nampak orang salah ditekan habis-habis ditekan habis-habisan. Karena orang bertakwanya tidak melihat kesalahan orangnya, melihat kesalahan yang ada dalam dirinya. Makanya rajin bangun di waktu sahur, dia memohon ampun kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah nanti karena waktu lama masuk, nanti kajian awak nanti ba'alu caro mahilang dosa kuah, biar nang ketik, biar nang gadang, ba'alu caronya. Insyaallah nanti mau tunjuk lo kuncinya jale kini dulu. Sebagai orang yang bertakwa, jauhi dosa-dosa gadang dan kita tidak akan luput dari dosa-dosa kecil. Makanya rajinlah meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Demikian saja barangkali kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Berkalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.